Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Mudiatul Milah, kelas 2C Tarjamah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perba, ciri-ciri perba, pola-pola perba, serta cakupannya dalam bahasa Arab. Dimulai dengan apa itu pengertian perba. Perba merupakan salah satu komponen penting dalam suatu bahasa. Dalam sebuah kalimat, kehadiran suatu perba dapat menentukan unsur lain dalam kalimat, sehingga penggunaannya sangat produktif dalam berkomunikasi. Perba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Dalam bahasa Indonesia, perba disebut dengan kata kerja. Sedangkan dalam bahasa Arab, perba disebut dengan istilah fi'il. Menurut ahli bahasa, fi'il adalah sesuatu yang menunjukkan pada kejadian. Sedangkan menurut ahli tata bahasa, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian yang disertai dengan keterangan waktu. Ciri-ciri fi'il. Dalam kitab Nahwu yang menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri fi'il, salah satunya ialah dalam kitab Matan Al-Jurumiyah. Disebutkan bahwa fi'il dapat diketahui dengan melalui huruf qad, sin, saufa, dan ta tanis yang disukunkan. Pola-pola fi'il. Yang pertama, fi'il dilihat dari waktu kejadiannya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Ciri dari fi'il madi adalah dipatahkan huruf akhirnya, kecuali jika fa'ilnya dhamir tertentu. Contoh fi'il madi: najoro artinya telah melihat, kataba artinya telah menulis, fataha artinya telah membuka, sami'a artinya telah mendengar, hasiba artinya telah menghitung. Yang kedua, ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan suatu perkataan dan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Cara mengubah fi'il madi menjadi bentuk mudhari adalah dengan menambahkan salah satu huruf mudharahnya, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Contoh dari fi'il mudhari yaitu yanjuru artinya sedang melihat, yajlisu artinya sedang duduk, yaftahu artinya sedang membuka, yasma'u artinya sedang mendengar, yahsibu artinya sedang menghitung. Yang ketiga, fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintah atau memohon. Fi'il amr menunjukkan peristiwa yang akan datang. Cara membuat fi'il amr adalah dengan mensukunkan akhirnya atau membuang nun dan membuang huruf mudharaahnya. Apabila setelah dibuang huruf mudharaah, huruf awalnya sukun, maka ditambah hamzah wasol. Apabila huruf ketiganya domah, maka hamzahnya didomahkan. Dan bila kasroh atau patah, maka hamzahnya disukunkan. Contoh dari fi'il amr yaitu unjur artinya lihatlah, ijlis
artinya duduklah. Iftah artinya bukalah. Isma artinya dengarlah. Ihsib artinya hitunglah. Yang keempat, fi'il nahi. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari dengan fa'il dhamir mukhatab. Kata yang digunakan untuk menunjukkan larangan dan didahului oleh lam nahi. Karena lam nahi termasuk amil jazim, maka fi'il mudhari tersebut berirab jazm. Contoh dari fi'il nahi yaitu la ta'kul dan la tadkhuli. Yang kedua, ada fi'il yang ditinjau dari segi komponen. Berdasarkan komponennya, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il shahih. Fi'il shahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya tidak terdapat huruf ilah, yaitu alif, waw, dan ya. Fi'il shahih terbagi menjadi tiga, yaitu mahmuz, fi'il yang huruf penyusunnya ada huruf hamzah. Contohnya sa'ala, qara'a. Yang kedua, mudhaf, fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Contohnya madda, jona. Yang ketiga, salim, fi'il yang bukan termasuk mahmuz dan mudhaf. Contohnya kataba dan darosa. Yang kedua, ada fi'il mutal. Fi'il mutal adalah fi'il pada huruf aslinya ada huruf ilah. Fi'il mutal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, mitsal, fi'il mutal yang huruf ilatnya pada fa fi'ilnya. Contoh wa'ada, ya isa. Yang kedua, ajwab, fi'il mutal yang huruf ilatnya pada ain fi'ilnya. Contohnya ada, khoba. Yang ketiga, nakis, fi'il mutal yang huruf ilatnya pada lam fi'ilnya. Contoh da'a, baqa. Yang keempat, lafif makrub, fi'il mutal yang berhuruf ilat pada fa dan lam fi'ilnya. Contoh wafa. Yang kelima, lafif makrun, fi'il mutal yang berhuruf ilah pada ain dan lam fi'ilnya. Contoh rowa. Yang ketiga, ada fi'il dilihat dari penyusunnya. Yang pertama, fi'il mujarrad, fi'il yang semua huruf penyusunnya asli. Fi'il mujarrad terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mujarrad sulasi dan fi'il mujarrad rubai. Fi'il mujarrad sulasi yaitu fi'il mujarrad yang tersusun dari 3 huruf. Fi'il mujarrad sulasi ini ada 3 wajan, yaitu a, i, u, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contoh hasuna, fariha, kataba. Yang kedua, fi'il mujarrad rubai, fi'il mujarrad yang tersusun dari 4 huruf dan wajannya adalah fa'lala. Contohnya yaitu dahroja. Yang kedua, ada fi'il majid, fi'il yang pada huruf aslinya ditambah 1, 2, atau 3 huruf. Fi'il majid terbagi menjadi 2, yaitu fi'il majid sulasi dan fi'il majid rubai. Fi'il majid sulasi adalah fi'il majid yang aslinya tersusun dari 3 huruf. Fi'il majid sulasi terbagi menjadi 3 yang ditambah 1 huruf. Contohnya af'ala yang ditambah 2 huruf. Contoh wajannya yaitu infa'ala yang ditambah 3 huruf.
Contohnya yaitu if'ala. Yang kedua, fi'il majid rubai adalah fi'il majid yang aslinya tersusun dari 4 huruf. Fi'il majid rubai terbagi menjadi 2, yaitu yang ditambah 1 huruf. Contoh wajannya tafa'lala yang ditambah 2 huruf. Contoh wajannya if'alala. Yang keempat, ada fi'il yang dilihat dari subjeknya. Fi'il yang dilihat dari subjeknya terbagi menjadi 2, yaitu fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum fi'il yang diketahui pelakunya. Contohnya jalasa Ahmadu, artinya Ahmad duduk. Yang kedua, fi'il mabni majhul, fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Contohnya yuktabu al-darsu, artinya pelajaran sedang ditulis. Yang kelima, fi'il dilihat dari objeknya. Fi'il yang ditinjau dari objeknya terbagi menjadi 2, yaitu fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Contohnya jalasa. Yang kedua, fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan objek. Contohnya itu qara'a. Yang keenam, fi'il dilihat dari tasrifnya atau berubahnya fi'il menjadi fi'il lain. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama fi'il jamid, fi'il yang tidak bisa diubah ke fi'il lain. Fi'il jamid terbagi menjadi 2, yaitu fi'il yang selalu dalam keadaan fi'il madi. Contoh laisa. Yang kedua, fi'il yang senantiasa fi'il amr. Contohnya hab. Lalu yang kedua itu fi'il mutasharrif, fi'il yang bisa diubah menjadi fi'il lain. Fi'il ini terbagi menjadi 2, yaitu mutasharrif atau berubah menjadi fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Contohnya itu kataba yaktubu uktub. Mutasharrif nakis, hanya madi dan mudhari saja. Contoh mayajalo. Kesimpulannya, dalam bahasa Indonesia verba disebut dengan kata kerja, sedangkan dalam bahasa Arab verba disebut dengan istilah fi'il. Menurut ahli bahasa, fi'il adalah sesuatu yang menunjukkan pada kejadian. Sedangkan menurut ahli tata bahasa, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian yang disertai dengan keterangan waktu. Pola-pola verba atau fi'il. Yang pertama itu fi'il dilihat dari waktu kejadiannya, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr, yang keempat yaitu fi'il nahi. Yang kedua, ada fi'il yang dilihat dari segi komponennya, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama fi'il shahih, yang kedua fi'il mutal. Ketiga, fi'il dilihat dari penyusunnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu fi'il mujarrad, dan yang kedua itu fi'il majid. Yang keempat, ada fi'il dilihat dari subjeknya, terbagi menjadi 2. Fi'il mabni maklum, dan yang kedua itu fi'il mabni majhul. Yang kelima, fi'il dilihat dari objeknya, terbagi menjadi 2. Yang pertama fi'il lazim, yang kedua itu fi'il muta'addi. Yang keenam, ada fi'il yang dilihat dari tasrifnya atau berubahnya fi'il menjadi fi'il lain, terbagi menjadi 2.
Yang pertama, fi'il jamid. Yang kedua, fi'il mutasorif.